نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه إلى يوم الوفاء أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Insyaallah pada sore hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarhul Ushuli Tsalatsah. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas muqaddimah yang pertama tentang 4 kewajiban yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Yang pertama adalah ilmu. Dan yang paling wajib min aujabil wajibat, paling wajib di antara yang wajib itu adalah mengenal Allah, mengenal Rasulullah dan mengenal agama Islam, dan semua itu disertai dengan dalil-dalilnya. Yang kedua adalah mengamalkannya. Ketiga, mendakwahkannya, dan keempat bersabar di atasnya, dan dalilnya dalam surat Al-Asr. Kemudian kita akan masuk ke muqaddimah yang kedua tentang 3 permasalahan yang wajib dipelajari dan diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, perhatikan, dilihat, itu semua alhamdulillah sudah berharakat. Paling nanti antum lihat apabila ada harakatnya yang keliru tinggal dibenarkan. Dan berarti tinggal terjemahan yang antum enggak tahu terjemahnya berarti ditulis. I'lam rahimakallahu annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi ats-tsalathi masaila wal amalu, itu di situ diganti wal amalu bihinna. Kata penulis rahimallahu taala, i'lam, ketahuilah oleh kamu, rahimakallahu, semoga Allah merahmati kamu. Walaupun makna rahmah di sini ya ada dia penjelasannya, nanti insyaallah mungkin akan kita bahas di kitab yang lebih luas saja, karena ini akan sering diulang-ulang oleh penulis baik di kitab setelah usul salasah. Rahmah bagaimana kalau dia sendiri, bagaimana kalau dia digandengkan dengan maghfirah. Oke. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwasanya wajib atas setiap muslim dan muslimah. Wajib apa? Kalau seorang muslim yang dia memiliki keimanan, dia yakin, percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan dia benar-benar jujur dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia mendengar wajib, maka dia akan benar-benar pasang itu hatinya, telinganya, dan matanya. Apa ini yang wajib? Wah, saya harus kerjakan. Karena ini wajib nih, nggak main-main. Kalau saya kerjakan dapat pahala, kalau saya tinggalkan dosa. Bahkan nanti akan kita lalui bukan hanya sekedar dosa, bisa jadi kekufuran, kesyirikan. Ta'allumu hadhihi tsalathi masaila, mempelajari 3 permasalahan ini. Wal amalu bihinna, dan mengamalkannya. Terjemahannya aman? Aduh, ana lupa lagi. Kecepatan enggak? Enggak kecepatan? Aman ya insyaallah ya. Ta'allumu apa tadi? Toha? Mempelajari Ibrahim, apa ta'allumu? Mempelajari. Oke, ya. Jadi di sini kata penulis, i'lam, ketahuilah oleh kamu. Lagi-lagi penulis mengawali pembahasannya dengan kata i'lam. Dan itu udah kita lalui, menunjukkan bahwa perkara yang akan disampaikan itu adalah perkara yang penting.
Dan ini adalah metode yang bagus. Ketika ada hal yang penting yang ingin kita sampaikan, kita awali terlebih dahulu dengan hal-hal yang membuat pendengar itu dapat mempersiapkan. Kita memulai dahulu dengan hal-hal yang membuat pendengar dapat mempersiapkan pendengarannya, hatinya, karena penting. Ketahuilah oleh kamu, ilmuilah, pelajarilah. Dan jelas ini penting sekali tentang hal tauhid, bahaya syirik, bagaimana mengikuti Rasul. Rahimakallahu, semoga Allah merahmati kamu. Dan ini juga doa dari penulis, dan kita akan sering jumpai dari karangan penulis mendoakan para pembaca. Semoga Allah merahmati kamu, semoga Allah membimbing kamu, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kamu, memberkahi kamu, dan banyak nanti akan kita jumpai. Siapa yang bisa kasih beberapa poin apa yang bisa kita ambil dari perkataan penulis rahimakallah? Pertama, ini udah kita lalui ya. Menunjukkan hal apa? Menunjukkan apa? Kelembutan. Ahsantum. Menunjukkan kelembutan penulis. Dan ini yang harus kita tumbuhkan dalam hati-hati kita. Sesama muslimin secara umum, apalagi antum secara khusus sesama penuntut ilmu, menumbuhkan rasa kasih sayang. Kemudian yang kedua, menunjukkan kasih sayang ya, tadi kelembutan ya. Kemudian menunjukkan rasa kasih sayang. Ada lagi mungkin faedah yang lain? Ahsan. Agar mudah diterima oleh pendengar, yaitu memulai dengan hal-hal yang baik. Semoga Allah merahmati kamu. Wis, Masya Allah. Orang yang tahu itu dia akan tersentuh. Apalagi orang Indonesia, ketika dia diajak bicara diawali dengan doa-doa, Masya Allah, dia tersentuh. Orang Indonesia suka dengan doa. Bahkan saking sukanya, dia taunya kalau bahasa Arab diaminkan saja itu. Ada orang ngomong bahasa Arab, amin. Padahal ngomong dong biasa. Ya, entah mungkin orang Arabnya ke Indonesia atau dia ke Arab gitu. Dia lagi ngomong kan, waduh kayaknya lagi doa nih. Akhirnya amin gitu. Padahal itu mukaddimah gitu. Innalhamdulillah. Atau mungkin yang lainnya. Maksudnya apa? Suka dengan doa. Dan kita membutuhkan doa. Semoga Allah merahmati kamu. Orang kalau misalnya dia tahu dia didoakan, hatinya akan lembut. Sekeras apapun yang akan disampaikan, kalau dia sudah diawali dengan doa dan Allah mengabulkan doanya, insya Allah akan diterima. Sekeras ini maksudnya cara yang keras bukan ya, bukan cara yang keras. Maksudnya mungkin materinya sangat sensitif gitu, tapi dia bungkus mungkin dengan penyampaian yang hikmah, yang bijaksana, tapi sensitif. Tapi kalau diawali dengan doa, dan itu yang kita tempuh sebagai guru, sebagai mungkin, dan ini ana mendapatkan faidah ya dari masyayikh kita di Yaman. Mereka ternyata ketika ingin memulai kajian, mereka berdoa dulu. Ya Allah, berikanlah pemahaman kepada para santri saya. Jadikanlah apa yang saya sampaikan diterima ya, baik santri ataupun orang awam gitu. Misal lagi khutbah atau kajian umum, diterima. Jadikanlah ini membuat hati mereka lembut. Jadikanlah apa yang disampaikan ini dapat diamalkan oleh mereka, menggugah hati mereka, dan lain sebagainya. Doa-doa. Dan antum juga seperti itu. Para penuntut ilmu ketika ingin mulai belajar, pertama kali perbaiki niat tuh. Kemudian doa, ya Allah, mudahkanlah hamba untuk belajar dalam memahaminya, dalam menghafalnya, dalam mencermatinya, dalam mengamalkannya, dan lain-lain. Dan ingat, Allah semakin hambanya dia banyak berdoa kepadanya, maka Allah akan semakin cinta. Jangan antum bandingkan seperti manusia. Manusia kalau semakin sering dia diminta, makin marah dia, jauh dari kita. Hati-hati tuh ada fulan. Pasti nanti itu dia minta. Pasti nanti itu dia nyuruh. Pasti dia itu. Gitu.
akhirnya menghindar. Oke, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimah. Tuh, lihat bagaimana metode indah yang dibawakan oleh penulis setelah dia mengatakan i'lam, semua pendengar otomatis akan berwaspada. Siap-siap apa yang akan disampaikan, kemudian diawali dengan doa, hatinya lembut. Kemudian beliau mengatakan annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwasanya wajib atas setiap muslim dan muslimah. Kita sudah tahu wajib ada dua ya. Wajib apa? Aini dan kifayah. Wajib ain dan wajib kifayah. Atau biasanya kita menggunakan istilah fardu, ya sama saja. Fardu ain dan fardu kifayah. Walaupun nanti antum di usul ada sebagian ulama yang membedakan di beberapa permasalahan antara wajib dan fardu. Nanti di usul itu ya. Oke, wajib ain di sini wajib atas setiap muslim dan muslimah tuh, tanpa terkecuali. Baik orang besar maupun anak kecil. Anak kecil diajarkan nih sedini mungkin. Yang pertama kali yang disampaikan ketika dalam mengajarkan dia berbicara tauhid. Ajarkan mereka tauhid. Tapi beda kalau kita di zaman sekarang ini, subhanallah, kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan apa? Nyanyi. Masih kecil sudah bisa nyanyi dia, joget. Orang tua senang dengan itu. Dan kata orang tuanya itu adalah suatu penghargaan, kebanggaan ketika anaknya bisa nyanyi, joget-joget. Na'udzubillahi min dzalik wa nas'alullah al-afiyah. Ya, di sini wajib atas setiap muslim dan muslimah. Wajib apa tuh? Ta'allumu hadhihi tsalathi masaila, mempelajari 3 permasalahan, 3 doang. Tuh. 3. Enggak repot-repot 20, 50, enggak. 3. Dan ini metode yang bagus ya. Penulis menggunakan angka dalam menyampaikan materi agar mudah untuk dihafal dan diingat. 3 ya. Jadi kalau misal seorang murojaah, oh ini yang disampaikan oleh penulis pertama, kedua, terus dia lupa, oh berarti ada yang kurang 1 tuh. Apa nih yang ketiga gitu kan? Beda kalau nggak pakai angka, misalnya materi aja tuh, tapi nggak digunakan angka metode di situ, ya yang luput. Tapi kalau pakai angka, dia akan mudah untuk dihafal dan diingat. Ada yang lupa, pasti dia sadar, oh ini yang kedua apa ya? Pokoknya ada yang kedua, karena jumlahnya 3 gitu. 3 permasalahan. Wal amalu bihinna, dan mengamalkannya. Ketahui dan diamalkan. Al-ula, yang pertama, tentang tauhid rububiyah. Yang pertama ini tentang apa? Antum udah tahu belum definisi tauhid, definisi tauhid rububiyah, definisi tauhid uluhiyah, definisi tauhid asma wa sifat, sudah tahu belum? Belum tahu? Apa definisi tauhid? Sebelum terlambat ya, bagusnya mungkin. Ini siapa yang nulis? Anak hapus nggak apa ya? Masya Allah, jazakumullah khair. Ada teman antum yang termotivasi sehingga dia dapat belajar, lebih semangat, pahala yang mengalir itu. Iya, ana minta, siapa yang mau ngapus? Ahsan ya Awang. Jazakumullah khair. Ini pahala yang luar biasa tuh. Dihapus sehingga ana bisa nulis tauhid lagi. Dan antum amalkan, dan antum sampaikan nanti 50 tahun, 60 tahun berikutnya. Dan disampaikan lagi murid-murid antum terus. Wih, subhanallah tuh. Berkali-kali lipat sampai hari kiamat. Ya, maksudnya kita jangan hanya melihat sebatas itu saja. Kita lihat bagaimana dampak selanjutnya. Dan itu akan membuat kita lebih semangat. Tauhid. Berarti ini ketinggalan nih nanti. Allah astagfirullah.
kemarin habis dipakai kakak antum buat latihan khutbah. Ya nanti insya Allah di sini ya setelah antum sekarang udah sebulan ya. Ya insya Allah nanti kita mulai buat untuk latihan kultum minimal 10 menit. Ya, karena di awal-awal kan gimana kita ingin kasih buat materi latihan kultum, tapi antum belum ada yang masuk tuh ilmunya. Ya, kakak antum dulu banyak majalah-majalah sunnah, jadi itu bisa jadi sebagai bahan untuk bisa latihan kultum. Tauhid. Ya bisa langsung ditulis ya, biar nanti nggak makan waktu. Tapi nanti ketika udah selesai, ana minta tulisnya nanti, biar kita lanjut dengan materi. Ifradullahi, ifradullahi bima yahtassu bihi, min rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Ini definisi tauhid. Ya, ana tulis dulu, nanti ana jelaskan. Ifradullahi bima yahtassu bihi min rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Ya, ini doruri ya, termasuk ilmu doruri yang harus diketahui. Bagaimana dia ingin mewujudkan tauhid kalau dia nggak tahu apa itu tauhid? Rububiyah. Apa definisi tauhid rububiyah? Ada yang tahu? Ahsan. Ifradullahi bi af'alihi. Ya, itu kan di buku usul salasa ada sampingnya kosong, bisa antum pakai buat nulis di situ. Tauhidul uluhiyah. Apa definisi tauhidul uluhiyah? Bil ibadah. Apa definisi apa tauhidul asma'i was sifat? Ifradullah bi asma'ihi wa sifatihi, tapi kita gunakan yang langsung ke poinnya saja. Ada yang tahu? Ifbatu ma, itu secara umum ya. Ifbatu ma athbatahu Allahu li nafsihi. Wa ma athbatahu rasuluhu. Itsbatu ma athbatahu Allah
li nafsihi wa ma athbatahu rasuluhu. Apalagi lanjutannya? Wa nafyu ma nafahu Allahu li nafsihi. Wa ma nafahu rasuluhu. Oke. Dilihat dulu semuanya, perhatikan. Jangan ada yang nulis. Definisi tauhid adalah ifradullahi bima yakhtassu bihi. Mengesahkan Allah dengan hal-hal yang khusus dengan Allah. Apa saja? Ada 3. Yaitu min rububiyatihi, dari rububiyahnya. Apa rububiyah? Nanti ada. Kemudian yang kedua, wa uluhiyatihi, dan uluhiyahnya nanti ada juga. Dan yang ketiga, wa asma'ihi wa sifatihi, dan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Itu definisi tauhid secara umum. Dan tauhidur rububiyah definisinya adalah ifradullahi bi af'alihi. Mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan Allah. Bagaimana maksudnya mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatannya? Apa saja perbuatan Allah? Siapa yang bisa menyebutkan? Banyak perbuatan Allah. Apa perbuatan Allah? Ayo, sebutkan satu. Ahsan, menciptakan, kemudian mengatur, kemudian memberi rezeki, ada lagi? Menghidupkan, terus mematikan, dan lain sebagainya. Kita harus yakini bahwa itu Allah lakukan sendiri. Berarti apa? Allah yang menciptakan alam semesta ini sendiri. Tidak ada yang membantunya. Allah yang memberikan rezeki kepada alam semesta ini sendiri. Tidak ada yang membantunya. Dan Allah yang mengatur alam semesta ini sendiri dan tidak ada yang membantunya. Itu maksud dari mengesahkan. Apa sih arti esa satu? Mensatukan, mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatannya. Kemudian tauhidul uluhiyah, dia definisinya adalah ifradullahi bil ibadah. Mengesahkan Allah dengan ibadah. Apapun dari jenis ibadah hanya dipersembahkan, diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhidul uluhiyah. Nanti itu akan dibahas. Kemudian tauhidul asma'i was sifat, definisinya adalah itsbatu ma atsbatahu Allahu li nafsihi. Itsbatu, menetapkan, ma atsbatahu Allahu, apa yang Allah tetapkan, li nafsihi, untuk dirinya, itu dari nama-nama dan sifat-sifat. Wa ma atsbatahu rasuluhu, dan apa yang ditetapkan juga oleh rasulnya. Kita harus tetapkan. Dan itu nanti pembahasannya di akidah. Wa nafyu ma nafahu Allahu li nafsihi, dan meniadakan apa yang Allah tiadakan untuk dirinya. Wa ma nafahu rasuluhu, dan apa yang ditiadakan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nanti antum tulis, ana minta dihafal. Dihafal malam ini dan disetor besok pagi ya, Ustaz Afif. Jadi nanti yang bagi-bagi pengampu halakonya diingatkan di malam hari, nanti pada isya kan antum waktu untuk menambah hafalan, persiapan hafalan di esok hari. Diingatkan jangan lupa hafal ini. Dan nanti di-store di besok pagi. Oke? Bisa insyaallah? Bisa ya? Kita lanjut. Lihat semua ke bukunya, nanti adapun yang di papan tulis bisa dilanjutkan setelah selesai pelajaran. Permasalahan yang pertama, dan ini adalah tentang tauhid rububiyah. Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan annallaha khalaqana, bahwasanya Allah yang telah menciptakan kita. Banyak sekali dalilnya kalau Allah yang telah menciptakan kita. Dari Al-Quran banyak, dari hadis banyak, secara akal pun tetap, dan secara fitrah
Jadi ada berapa dalil bahwasanya Allah telah menciptakan kita? 4 semuanya. Dari Al-Quran, dari hadis, secara akal, dan secara fitrah. Al-Quran antum bisa banyak jumpai itu. Dan ana rasa antum banyak yang sudah menghafal dalil tersebut. Hadis banyak. Dan kemudian secara akal dan secara fitrah, nanti secara akal akan ana jelaskan. Dan secara fitrah jelas kita tahu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin yuladu ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yunajjisanihi." Tidak ada dari anak yang dilahirkan kecuali dilahirkan di atas fitrah, yaitu Islam. Dia tahu bahwa penciptanya Allah, yang menciptakan dia Allah. Maka bapaknya lah yang membuat dia menjadi Yahudi, bapaknya yang membuat dia menjadi Nasrani, bapaknya yang membuat dia menjadi Majusi. Itu secara fitrah. Kemudian secara akal bagaimana? Itu udah antum tulis belum? Tulis gak tuh? Dalil bahwasanya Allah menciptakan kita ada 4 dalilnya. Dari Al-Quran, hadis, secara akal, dan secara fitrah. Ditulis ya. Dalil bahwa Allah yang telah menciptakan kita. Ini penting sekali ya. Karena di luar sana banyak orang yang dia tidak mengakui Tuhan. Sekalipun yang mengakui Tuhan, Tuhannya salah. Bukan pencipta yang sebenarnya. Maka di sini perlu antum pahami. Agar nanti antum bisa memahami dan memahamkan orang lain. Ada berapa dalilnya Ibrahim? 4. Udah ditulis? Ayo cepetan ditulis. Belajar tulis cepat. Sigap. Ana minta antum sigap ya. Ada faedah yang antum ketahui langsung tulis. Jangan pernah antum mau ridho ada faedah yang tertinggal. Dan jangan pernah kita meremehkan faedah. Pernah kita dikisahkan oleh Syekh kita Syekh Utsman As-Salimi hafizallahu taala, suatu ketika beliau luput faedah dari Syekh Mukbil. Tidak sempat beliau catat. Ana lupa dari Syekh Utsman atau dari Syekh Muhammad Al-Imam ya. Dan setelah kajian beliau berusaha untuk mencari-cari apa ini faedahnya ya. Dan ternyata berpuluh-puluh tahun tidak dijumpai faedah tersebut. Wallahu alam sekarang sudah dijumpai atau belum. Maksudnya apa? Terkadang faedah yang disampaikan oleh seorang guru itu mungkin membutuhkan seseorang untuk membaca dari kitab yang banyak. Dan antum hanya bisa menyantapnya dengan hanya mendengar dan dicatat. Dan ana usahakan faedah yang ana sampaikan pun tidak terlalu berat. Dan itu insya Allah janji ana berusaha untuk paham kitab ya. Adapun ada faedah yang dia butuh, ana sampaikan. Dan ana usahakan itu seminim mungkin. Dan ana usahakan juga ana suruh antum tulis seperti ini. Oke. Tadi apa dalil yang pertama dari Al-Quran. Kedua, hadis. Ketiga, secara akal. Keempat, fitrah ya. Dalil Al-Quran jelas, hadis jelas, secara akal. Dalam permasalahan penciptaan secara akal, hanya ada 3 kemungkinan. Dalam permasalahan penciptaan secara akal, hanya ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ada dengan sendirinya. Kemungkinan yang pertama, ada dengan sendirinya. Dan ini mustahil, muhal. Tidak mungkin sesuatu yang ada tanpa ada yang membuatnya, tanpa ada yang menciptakannya. Antum tulis, ini mustahil, kemungkinan yang pertama. Misalnya anda katakan saja, akhi, anda tadi nggak tahu tiba-tiba ada jumpa HP di sini kayak dia turun dari langit. Pasti antum akan bilang apa, Ustaz? Antum gila kayaknya. Nggak mungkin, masa mungkin HP ada tiba-tiba di depan antum turun dari langit? Bagaimana itu bisa terjadi? Gitu. Dia akan tidak mempercayainya. Lalu bagaimana alam semesta yang besar ini? Kita tahu ada langit beserta 7 lapisnya, bumi beserta 7 lapisnya, langit beserta perhiasannya, ada bintang, ada bulan juga dia berbeda-beda.
Ada bulan nanti dia berganti, ada nanti bulan purnama, ada yang mungkin bulan baru seperempat, setengah, kemudian dan seterusnya. Matahari tidak akan terbit kecuali pada waktunya, tidak akan terbenam kecuali pada waktunya. Begitu juga bulan, kita tahu ada awan, kita tahu ada hujan, ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore, ada tanda-tandanya. Begitu juga bumi, kita lihat banyak isinya. Tidak mungkin tidak ada penciptanya, pasti ada penciptanya. Maka kemungkinan yang pertama mustahil. Kemungkinan yang pertama mustahil. Kalau ada orang masih ngeyel lagi, antum pukul aja dia. Pukul, jebret. Aduh, kok antum mukul anak? Nggak tahu, kayak ada kepukul sendiri antum itu. Kepukul sendiri kayaknya antum itu. Karena antum mengatakan pencipta yang besar ini nggak ada penciptanya, maka ini kepukul antum kemungkinan kepukul sendiri. Enggak, antum yang mukul. Nah, lihat kan? Sesuatu terjadi pasti ada pelakunya. Antum terpukul pasti ada yang memukul, gitu. Dan banyak diperumpamakan oleh para ulama, dia menggunakan ungkapan-ungkapan seperti kotoran unta menunjukkan ada unta sebelumnya, jejak unta menunjukkan ada unta sebelumnya, dan juga ada yang menggunakan istilah tadi, seseorang yang memukul, seseorang yang dipukul itu menunjukkan ada orang yang memukul, begitu. Ada orang yang memukulnya. Maka kemungkinan yang pertama mustahil. Dan ini banyak dari kalangan orang-orang ateis yang meyakini tidak ada pencipta. Tidak ada pencipta. Dan banyak itu mungkin nanti antum akan pelajari di kitab-kitab yang lebih luas setelah antum memiliki akidah yang kokoh. Ya ingat ya, akidah yang kokoh. Karena banyak juga ateis dari mereka yang berbeda-beda pendapat. Kemungkinan yang kedua, yang menciptakan mereka adalah diri mereka sendiri. Menciptakan mereka adalah diri mereka sendiri. Yang menciptakan bintang misalnya bintang sendiri. Yang menciptakan Umar berarti Umar sendiri. Dan ini yang kedua juga mustahil. Tidak mungkin. Kenapa? Karena sebelum adanya bintang ada gak? Sebelum bintang dilahirkan, bintang ada gak? Bukan bintang langit ya, oke jangan bintang lah. Sebelum adanya Musa, ada gak Musa? Sebelum Musa dilahirkan, ada gak Musa yang seperti ini dia? Nggak ada. Maka sesuatu yang tidak ada, tidak mungkin menciptakan sehingga menjadi ada. Paham? Sesuatu yang tidak ada, tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri sehingga dia menjadi ada. Dan ini mustahil. Sesuatu yang tidak ada tidak mungkin dia menciptakan. Anwar sebelum dilahirkan mungkin 17 tahun yang lalu, ada gak Anwar yang seperti ini yang namanya Anwar Sierat gitu, yang bentuknya seperti ini, ada gak? Gak ada. Gak mungkin yang sesuatu tidak ada dapat menciptakan. Jadi kemungkinan yang kedua ini juga mustahil. Tadi yang pertama apa? Ada dengan dirinya mustahil. Kedua, yang menciptakan diri dia sendiri, mustahil juga. Kemungkinan yang ketiga ini secara akal ya. Yang menciptakannya adalah selainnya. Selain diri dia maksudnya ya. Dan yang hanya mampu cuman Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menciptakan. Dan itu bisa kita buktikan. Dan Allah sudah mengatakan itu. Kata Allah, la yakhluqu dubaba. Mereka sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah, jangankan menciptakan manusia, menciptakan langit, bumi, mereka pun lan yakhluqu dubaba, enggak mampu untuk menciptakan seekor lalat. Walau ijtama'ula, walaupun mereka berkumpul bersatu padu, saling tolong menolong untuk menciptakan seekor lalat, enggak mampu. Berarti siapa yang mampu? Hanya Allah. Dan itu banyak dalilnya lagi kembali ke Al-Quran. Kalau ada yang bertanya, Ustaz yang menciptakan saya, bapak saya lah Ustaz. Bapak saya yang buat, kemudian ibu saya yang dia mengandung, kemudian dia melahirkan. Kemudian kita tanya lagi, siapa yang menciptakan bapak kamu? Siapa yang menciptakan bapak kamu? Terus sampai manusia pertama, siapa yang menciptakan manusia pertama? Nggak bisa dia berkata, nggak bisa dia menjawab. Tentu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham insyaallah?
Alhamdulillah. Itu tentang penciptaan secara akal, dan nanti warazaqana walam yatrukna hamalan akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, tapi mungkin akan ana baca dan terjemahkan dulu. Perhatikan permasalahan yang pertama. Annallaha khalaqana, bahwasanya Allah yang telah menciptakan kita. Tadi sudah jelas dalil-dalilnya. Dan kita sudah menjelaskan juga dalil secara akal. Karena orang-orang ateis itu, jangan kita bantah dia dengan dalil secara Al-Quran. Nggak akan terima mereka. Paham nggak? Kenapa? Karena Tuhan saja dia nggak percaya, apalagi perkataannya gitu kan. Maka kita cara membantahnya menggunakan akal. Kalau dia sudah masuk ke akal, baru kita masukkan dia dalam Al-Quran, masukkan dia dalam hadis. Dan juga fitrah mereka ketika sudah dibersihkan dari kekotoran-kekotoran akan kembali kepada fitrah yang selamat. Warazaqana, dan Allah yang telah yang telah memberikan rezeki kepada kita. Walam yatrukna hamalan, dan dia tidak meninggalkan kita, lam yatrukna, tidak meninggalkan kita hamalan, sia-sia. Buktinya apa? Bal arsala ilaina rasulan. Akan tapi dia Allah mengutus kepada kita, ilaina, kepada kita. Apa ilaina Ibrahim? Mengutuskan tuh. Arsala, mengutus. Tulis di atasnya, ayo, sigap. Dan ana seingatkan, kalau kita nggak fokus, nggak semangat dalam belajar tauhid, waduh, hati-hati itu. Benar. Jadi jangan kita kira ketika kita tidak semangat, tidak fokus, itu karena diri kita saja yang nggak fokus. Bukan. Boleh jadi itu karena Allah tidak menginginkan kebaikan. Ana yakin Ibrahim semangat ya. Ya Ibrahim. Masya Allah. Oke. Akan tapi dia Allah mengutus ilaina kepada kita rasulan, seorang rasul. Siapa rasul kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman, maka barang siapa ata'ahu, mentaatinya, yaitu rasul, dakhalal jannata, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asahu, dan barang siapa asahu, memaksiatinya, dakhalan nara, niscaya dia akan masuk ke dalam api neraka. Dan dalilnya firman Allah Ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan. Nanti bisa antum lihat dalam Al-Quran. Yang nggak tahu bisa dilihat. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, syahidan, sebagai saksi atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, fa'asa fir'aunur rasula, maka Fir'aun memaksiati rasul tersebut, fa'akhadnahu akhdaw wabila, maka kami mengazabnya dengan azab yang pedih. Dan nanti insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.